Banyak yang bilang kalau rumah yang lama tidak didiami, maka akan ada makhluk lain yang menempati rumah itu. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi satu tempat, backgroundnya, ceritanya seperti apa, hingga menjadi sebuah rumah. Begitupun dengan pengalaman yang akan kuceritakan malam ini. Namaku Azlan, asalku dari Garut. Sebenarnya cukup banyak pengalaman seram yang aku alami. Dan salah satunya akan kuceritakan malam ini. Pengalamanku ini aku alami ketika aku mendapatkan pekerjaan baru dan ditugaskan untuk pindah ke kota Kediri. Selama di Kediri, kantorku memberikanku mes untuk tempat tinggalku selama di sana. Mesnya berbentuk rumah yang jika dilihat dari luar cukup besar, karena terdiri dari 2 lantai. Kalau dilihat sih rumahnya bukan rumah modern seperti zaman sekarang. Ya, rumah-rumah jadul lah. Aku masuk ke mes, disambut oleh salah satu pegawai yang sudah cukup lama tinggal di sana. Dia pun mengantarkanku ke kamar yang akan jadi tempat tinggalku. Setelah ngobrol basa-basi, dia bilang hanya ada 1 kamar yang kebetulan kosong, tapi ukurannya lebih kecil dari yang lainnya. Ya, mau bagaimana lagi? Di mes itu hanya ada 1 kamar itu yang kosong. Aku pun menerimanya. Lalu aku masuk ke kamarnya, dan ketika masuk ke dalam, mungkin karena ukuran kamarnya kecil kali ya, cukup panas dan gerah. Tapi ya masih cukup lah untuk aku yang memang tidak terlalu banyak barang. Singkat cerita, setelah pindahan, aku pun mulai bekerja. Aku bekerja sebagai admin untuk salah satu proyek kontraktor yang ada di sana. Sebenarnya aku tidak kerja di lapangan. Kerjaku hanya memantau semua perkembangan di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di lapangan. Biasanya mereka mengirimkan atau mengupdate pekerjaannya via WA. Setelah itu, aku akan memilih foto-foto dari hasil laporan dan dibuatkan berita acara atas pekerjaan tersebut. Ya, biasanya aku memerlukan koneksi internet yang bagus. Dan untungnya di mes koneksinya cukup bagus. Jadi aku banyak mengerjakan laporan ini di mes. Selagi jam kerja di mana orang-orang turun ke lapangan, di mes itu aku ditinggalkan sendirian. Di jam-jam tertentu
Ada asisten rumah tangga yang bernama Bu Ani yang datang setiap pagi untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah. Dan menjelang sore hari dia pulang. 1 minggu sudah aku tinggal di mes dan bekerja di sana. Sampai aku ingat hari itu hari Kamis di pagi hari. Seperti biasa aku standby di ruang kerja di lantai bawah di mes itu dengan laptopku. Bu Ani datang untuk bersih-bersih. Yang lainnya sudah berangkat ke lapangan. Waktu berlalu, kurang lebih jam 3 sore, Ibu Ani pamit pulang. Katanya semua kerjanya sudah selesai dikerjakan. Ibu, makasih, hati-hati ya di jalannya. Aku kembali memantau pekerjaan dari teman-teman di lapangan. Saat itu kebetulan ada sedikit trouble di lapangan. Jadi pelaporannya cukup terhambat. Sambil menunggu laporan yang lain, aku beranjak dari laptopku, meregangkan badanku. Berjalan menuju dapur untuk melihat-lihat apakah ada makanan yang bisa kumakan. Posisi dapur atau ruang makannya ada di depan kamar mandi yang letaknya di bawah tangga. Ketika sedang mencari-cari makanan di dapur, tiba-tiba, astaga, kaget aja. Aku dikagetkan oleh suara mesin pompa yang tiba-tiba saja menyala. Biasanya pompa airnya menyala kalau sumber airnya digunakan. Ada keran yang menyala, wastafel, atau apapun itu. Setauku sih seperti itu. Dan saat itu aku tidak menyalakan keran sama sekali. Bocor kali ya? Kok tiba-tiba nyala? Atau lah, dari arah kamar mandi yang berada di bawah tangga itu, aku mendengar suara keran air menyala di dalam kamar mandi. Dan terdengar juga seperti ada orang yang menyiram air di kamar mandi, atau seperti orang mandi. Dan itu terdengar sangat jelas. Apa ada yang udah pulang ya? Gak mungkin. Dari tadi kan gua duduk di situ dan gak ada orang yang masuk dari pintu depan. Aku pun mengetuk kamar mandi itu. Halo? Siapa ya di dalam? Bu Ani ya? Lagi bersih-bersih kamar mandi, Bu? Bu Ani? Tidak ada jawaban. Tapi memang suara kerannya terdengar dimatikan dari dalam. Dan seketika suara pompa airnya pun berhenti. Baru saja aku akan mengetuk lagi pintunya, tiba-tiba gagang pintunya terbuka. Ada yang menarik gagang pintunya dari dalam dan membuka pintu kamar mandi.
pintu kamar mandi pun perlahan terbuka. Dan ketika semakin lebar terbuka, tidak ada siapa-siapa. Di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa, kosong. Jelas terdengar ada yang menyalakan keran air. Terdengar orang seperti sedang bersih-bersih atau mandi dari dalam kamar mandi itu, bahkan mematikan keran dan membuka gagang pintu kamar mandi itu dari dalam. Dan ketika pintu terbuka tak ada siapa-siapa. Buru-buru aku langsung kembali menuju ruanganku sebelumnya. Kontan aku bukakan pintu rumah, pintu depan lebar-lebar. Perasaanku mulai tidak karuan. Jantungku mulai berdegup dan aku berharap teman-temanku yang lain segera pulang. Sampai malam tiba, akhirnya teman-temanku pulang. Mereka bilang sedang apa aku di ruang depan dan pintunya dibukakan. Dan dia pun, teman-temanku itu melihat wajahku terlihat pucat. Aku tak banyak bicara. Aku bilang aku mungkin hanya kecapean. Ketika teman-temanku sudah pulang, aku merasa cukup tenang dan aku kembali masuk ke kamarku. Kulihat saat itu sudah lebih dari jam 10 malam. Aku merebahkan diriku di atas tempat tidur, ingin segera terlelap. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar teman-temanku sedang mengobrol di ruang tengah. Mereka tertawa. Ya, itu sedikitnya membuatku tenang. Hingga tak sadar aku pun terlelap, tertidur. Sampai aku kembali terbangun ketika mendengar suara pompa air yang berisik itu. Aduh, astaga, ini pompa suaranya kenceng banget sih. Ganggu banget. Kulihat jam saat itu sudah jam 1:30 pagi. Suara pompa air yang masih menyala itu membuatku cukup terganggu. Siapa sih tengah malam ini ke air? Dan tak lama, suara pompa pun padam. Membuatku yang tadi sudah tertidur cukup nyenyak, kini terbangun dan sulit kembali tertidur. Ditambah, entah kenapa kamar ini rasanya sangat panas dan gerah. Biasanya gak sepanas ini. Sampai tiba-tiba dari arah belakangku, di mana posisiku saat itu sedang meringkuk, aku merasakan angin berhembus. Angin berhembus menerpa tengkuk leherku. Iya. Rasanya dingin sekali. Tapi lebih tepatnya, ini bukan seperti angin,
Seperti ada yang meniup tengkuk leherku dengan tiupan yang cukup panjang. Dan akan terdengar suara seperti ada yang meniupku tepat di tengkuk leher, dan seketika itu membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Perlahan aku membalikkan badanku, menengok ke arah belakang. Astaga! Membungkuk sesosok wanita sangat tua dengan rambutnya yang panjang berwarna putih, memakai baju seperti kebaya, matanya membelalak, melotot melihatku, dan warna matanya di sisi-sisinya terlihat kemerahan seperti pembulunya pecah. Dari yang awalnya meniup ke arahku, sosok wanita tua itu kini menyeringai, tersenyum, dan terdengar tawanya yang menakutkan. Tiba-tiba sosok wanita tua itu menjulurkan lengannya dan memegang lenganku. Tangannya sangat dingin dan basah. Tiba-tiba saja sekujur tubuhnya basah. Dari kepalanya terus mengalir air yang membasahi seluruh tubuhnya. Kontan aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan teriakanku yang sangat keras itu membuat teman-temanku yang lain datang dan masuk ke kamarku. Dan ketika aku lihat, sosok itu sudah tidak ada. Dan begitu kulihat ke lantai, ada genangan air yang kotor di lantai itu. Aku dan teman-temanku saling melihat, dan mereka kebingungan dengan apa yang kualami. Keesokan harinya barulah kuceritakan apa yang terjadi pada aku semalam. Namun mereka tidak percaya, karena selama berada di mes tidak pernah ada gangguan apapun. Setelah teman-temanku itu kembali pergi bekerja, Bu Ani yang sepertinya tadi menyimak apa yang kuceritakan pada teman-temanku mendekatiku dan bertanya, apa benar semalam melihat sosok nenek-nenek dengan rambut putih beruban panjang? Iya, aku melihatnya. Bu Ani pun bilang bahwa sosok nenek itu adalah penghuni lama rumah itu. Konon kamar yang kutempati itu adalah kamarnya. Dan sepertinya itulah alasannya kenapa aku yang diganggu di rumah itu. Kamar itu memang sudah kosong bertahun-tahun katanya. Dan tidak ada yang berani menempatinya. Dan sepertinya nenek itu marah ketika
ketika aku menempatinya. Atau bisa jadi sebaliknya. Aku ditandai karena sosok itu menyukaiku.